Selamat malam, saudaraku dan rekan-rekan semuanya. Berjumpa kembali ya, saudaraku ya. Dan semoga saudaraku pada malam hari dalam keadaan sehat, walafiat semuanya. Jadi tetap sama ya saudaraku ya, seperti rutinitas kita di malam-malam sebelumnya. Malam hari ini kita melanjutkan melakukan penjelajahan lagi. Malam hari ini kita melanjutkan penelusuran lagi. Dan semoga saja pada malam hari ini kita tidak menemukan kendala apapun. Semoga saja pada malam hari ini kita bisa melalui malam ini dengan lancar. Permisi. Ini saya sampaikan dulu ya kepada saudaraku dan rekan-rekannya. Lokasi kita pada malam hari ini ukurannya sangat amat luas dan banyak sekali ruangan-ruangan, sehingga tidak mungkin rasanya untuk kita bisa menjelajah, untuk kita bisa menelusuri semua ruangan di tempat ini. Tentunya bakal memakan banyak sekali waktu nanti. Oleh karena itu, sesempatnya saja ya. Kayak ada suara barusan. Tentu saja kita memilih tempat ini berdasarkan informasi yang kita peroleh ya. Kita mendapatkan informasi konon katanya di tempat ini kerap sekali terdengar suara tangisan perempuan. Lama-kelamaan bukan hanya sekedar suara saja. Warga sekitar mulai kerap melihat adanya sosok penampakan kunti yang melayang dari arah luar masuk ke dalam tempat, sehingga warga pun berpendapat bahwa sosok tersebut tinggal di gedung ini. Saya pun juga tidak langsung mengiyakan ya, dan saya pun juga tidak mau menerima cerita tersebut. Jadi bukannya saya nggak percaya, saya hargai, kita tampung semua cerita-cerita yang ada. Dan setelah masuk ke dalam gedung ini, saya langsung bisa merasakan adanya hawa yang berbeda, adanya kayak sosok ya di tempat ini. Cuman saya tidak bisa menggambarkan. Ada suara di bagian atas. Di bagian atas agak kayak ada aktivitas saja.
Permisi. Halo, permisi. Mohon maaf mengganggu, permisi. Kayak ada orang mondar-mandir suaranya. Saya agak bingung ya ini mau kemana ya. Karena kan kita nggak mapping ya. Saya sampai di lokasi ya, melihat-lihat sedikit, mencari ruangan yang paling layak, dan selanjutnya mempersiapkan segalanya di ruangan tersebut, sehingga saya itu tidak mapping. Karena kan kebanyakan kalau youtuber besar lain kan, kalau melakukan penelusuran udah direncanakan ya, nanti dimulai dari sini lalu ke sana kan gitu. Kalau kita enggak, pokoknya keluyuran aja. Ada suara juga dari arah sana. Kalau berbicara masalah suara, memang banyak sekali suara-suara yang terdengar. Tapi ya kembali lagi, suara-suara yang kita, atau yang lebih tepatnya saya dengarkan di telinga saya, ini tidak bisa digambarkan, tidak bisa dicontohkan juga. Jadi saya bisa mengatakan suara yang agak aneh. Dan beberapa kali juga di bagian luar, di bagian semak-semak ada konsep-konsep, ada semak-semak yang goyang gitu. Bukan semak sih, dedaunan yang goyang-goyang. Ya mungkin juga bisa angin sebenarnya. Semoga saja ya, semoga saja. Sekali lagi semoga saja kita tidak menemukan kendala apapun. Ini banyak sekali suara yang nggak bisa dijelaskan sebenarnya. Kok saya merasa depan saya nggak ada yang memperhatikan saya. Saya merasa seperti diawasi. Kalau dilihat dari kondisinya, nampaknya tempat ini udah belasan tahun ya dikosongkan ya, karena udah berantakan sekali, penuh dengan debu. Asalkan nggak pada roboh, saya pun nggak khawatir ya. Karena terkadang kan ada lokasi yang udah banyak yang roboh-roboh, itu berbahaya sekali. Dan saya pun juga agak was-was sebenarnya, karena bisa saja sewaktu-waktu ketiban genteng, sewaktu-waktu ketiban balok. Ada suara lagi. Permisi. Yang baru hadir ya, jangan lupa juga buat di-tap dulu layarnya. Ya kayak nonton TikTok gitu loh, di tap layar ya.
Ibarat kata ya sebagai bentuk dukungan kecil, sekecil apapun dukungan dari rekan-rekan yang diberikan itu sangat-sangat berharga ya. Ya sebenarnya saya pun juga tidak mau ya memaksa. Saya tidak mau memaksa untuk memberikan dukungan buat yang mau saja ya. Karena jujur saja ya, dukungan itu hanya sebagai penyemangat ya, dan nggak ada hubungan dengan cuan ya, nggak ada hubungannya dengan cuan. Jadi jangan dipikir nanti wah banyak yang memberikan dukungan berarti cuannya banyak. Nggak ngaruh ya, nggak ngaruh sama sekali. Kesannya kan kalau banyak yang memberikan support tuh kayak semakin dihargai gitu loh. Jadi seakan-akan apa yang kita lakukan di situ banyak yang memberikan dukungan, menyukai dan terus membuat apa ya, membuat saya semakin semangat gitu. Ada suara lagi di bagian semak-semak. Di atas sana tadi gak ada yang gerak-gerak. Dan jujur saja ya, ini udah kesekian kalinya saya tuh kayak melihat adanya sekelebetan gitu. Cuman saya kurang begitu yakin juga. Jadi kayak ada yang lewat-lewat gitu. Kayak siluet ya, palm siluet kan. Dan gini tuh kayak di ekor mata tuh kayak ada yang berdiri gitu. Sosok bayangan berdiri. Tapi ketika kita coba menyorot dengan senter ya, itu nggak ada sebenarnya. Tapi bisa saja emang hanya sekedar halusinasi sih. Sebenarnya saya pengen ya kesini lagi, cuman ini agak jauh sih lokasi. Karena kalau hanya satu malam ini nggak kelar ya. Ini mau kita jelajah sampai 7 hari kesini pun juga bisa sebenarnya. Setiap hari sampai 1 minggu gitu bisa sebenarnya. Karena luas banget. Cuman ya ini agak jauh. Jadi pendapat saya mengenai tempat ini memang saya bisa merasakan kalau tempat ini memang angker ya. Saya merasakan tempat ini memiliki nuansa mistis dan adanya aura negatif yang tergolong cukup kuat sebenarnya. Bahkan saya bisa memberikan penilaian untuk aura negatif di tempat ini hingga 8. Terasa banget mistisnya, terasa banget aura negatifnya, dan sangat-sangat kental. Gak heran kalau warga sekitar benar-benar gak mau ya mendekati area ini. Kita lewat tengah biar cepat aja. Jadi mungkin cukup dulu ya saudaraku ya, kita akan menuju tempat yang sudah saya pilih. Karena ini dari tadi kita muter-muter nggak kerasa udah ada 1/4 jam. Jadi durasinya juga nantinya bakal terlalu panjang gitu. Jadi mungkin cukup dulu. Selanjutnya saya akan mengajak ya saudaraku dan rekan-rekan semua untuk menuju tempat di mana kita sudah mempersiapkan segala persiapan malam hari ini.
Alhamdulillah ya ini ya saudaraku ya. Alhamdulillah ini untuk lukisannya mantap. Lukisannya masih tergambar, terlukis cukup cantik pada malam hari ini. Dan saya akan memulai dari lukisan kita yang pertama terlebih dahulu. Bentar ya. Ini kita lipat dulu biar enak. Lukisan yang pertama pada malam hari ini. Bahkan untuk lukisan yang pertama ini, saya bisa mengatakan bahwa lukisan pembuka pada malam hari ini sangat-sangat cantik. Dari ujung atas hingga ujung kaki, lukisan ini tergambar sangat-sangat mulus. Lukisan ini tercipta sangat-sangat indah. Ibarat perempuan itu cantik semohe ya, anggun ya, mulus ya, semok. Pokoknya sempurna banget. Dan berikutnya ya, untuk lukisan berikutnya saudaraku, saya merasa tertarik sekali untuk lukisan berikutnya ini. Kenapa? Karena saya melihat adanya sebuah lukisan yang mungkin bisa dijaga ya. Kalau kita melihat sekilas hanya sebatas ini saja, hanya seperti ini saja untuk lukisan yang terbentuk. Namun kalau saudaraku dan rekan-rekan memperhatikan lagi, ini pada bagian sini seakan-akan ada bayangan ya, seakan-akan ada bayangan. Jadi kayak lukisan ini tuh sekaligus lukisan bayangan juga gitu. Tetapi ini belum tentu petunjuk juga. Bisa saja ini hanya sebuah kebetulan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa lukisan ini memang memiliki arti di dalamnya. Oleh karena itu bisa saudaraku jaga ya, bisa dijaga biar gak kemana-mana, nanti takutnya kan kabur kalau gak dijaga. Dan disambung lagi untuk lukisan berikutnya saudaraku. Bentar ya, kita lipat dulu biar enak buat dipandang, biar enak buat dilihat ya. Sepele sekali ya, nampak sebuah lukisan lingkaran nasib, seperti layaknya nasib, kadang ada di atas, kadang ada di bawah ya, melingkar, memutar. Ini bukan roda nasib tapi lingkaran nasib. Namun kalau saudaraku perhatikan lagi, ini ada bagian yang menyentuh bagian sekitarnya, dan seakan-akan ini lebih memanjang. Seakan-akan ini adalah bagian yang memanjang, tetapi terkubur, tertindih ya oleh bagian bawahnya ini. Tetapi dia juga bisa seperti ini juga ya. Yang pasti ini seakan-akan memang memiliki ujung ya. Dan untuk lukisan yang terakhir pada malam hari ini, lukisan penutup, agak ngeblur, agak buram, mungkin kayak lukisan abstrak kali ya, tapi dapat terlihat ujung atas ada di sini ya. Ini lehernya, ini perutnya, dan ini ekornya. Jadi untuk lukisannya meskipun agak buram, tetapi tergambar cukup sempurna, tergambar cukup menarik ya, meskipun sekali lagi agak ngeblur ya, sekali lagi agak buram, namun tidak mengurangi akan kecantikan, keanggunan dari lukisan yang terakhir ini. Dan selanjutnya saya akan berusaha untuk mempercantik dan memperindah lukisan ini.
Lukisan yang pertama ya saudaraku ya, sedikit terbakar, sedikit berlubang tapi nggak ngaruh. Ini lukisan kita berikutnya, menurut saya ini sangat-sangat menarik dan bisa saudaraku jaga. Lalu untuk lukisan berikutnya lagi seperti ini, sepertinya makanya bukan hanya sebuah lingkaran biasa ya. Dan lukisan yang terakhir, tadi kan berembangan, ini udah makin cantik. Lalu kira-kira seperti apakah lukisan yang tergambar atau tercipta di bagian belakang? Bagian yang menurut saya tidak begitu penting sebenarnya, dan saya pun juga jarang sekali tertarik ya untuk menilai lambar belakang. Tetapi bila mungkin ini berguna ya silakan. Bila mungkin ini dapat dijadikan sebuah manfaat tersendiri silakan. Bagi saya biasa-biasa wae ya. Dan seperti inilah saudaraku-saudaraku semua, hasil dari kecantikan lukisan yang tercipta pada malam hari ini. Terima kasih banyak saudaraku dan rekan-rekan semua. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kunjungannya, dan terima kasih telah memilih channel ini untuk dijadikan sebagai tempat rekan-rekan dan saudaraku mencari sebuah hiburan. Dan mungkin cukup dulu untuk malam hari ini saudaraku ya. Sampai berjumpa kembali di malam berikutnya. Sehat-sehat selalu ya saudaraku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sukses selalu buat rekan-rekan semua.